Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita ingin mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pengamat terorisme Ridwan Habib yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, Mas Ridwan, kita prihatin dengan apa yang terjadi di Sibolga, tapi pertanyaannya adalah apakah memang radikalisme itu sekarang sudah masuk menyeruak sampai ke tengah-tengah keluarga, bahkan sampai ke seorang ibu, seorang perempuan, yang juga mengorbankan bukan hanya dirinya tapi anaknya. Itu pola yang baru atau seperti apa sebetulnya, Mas Ridwan? Ini sebenarnya pola lama ya, indoktrinasi ideologi kekerasan, ideologi pro radikalisme ekstrim itu memang sudah merasuk ke level keluarga. Karena mereka justru mengembangkan ideologi ini, mengembangkan jamaah ini dengan cara ya berkeluarga. Mereka mengkader wanita-wanitanya, mereka mengkader pria-prianya, lalu mereka mencoba menggabungkan itu dalam sistem pernikahan. Karena dalam bentuk keluarga itu menjadi lebih kuat, bondingnya lebih kuat. Dan di situ mereka juga mengajarkan anak-anaknya juga tentang ideologi ini. Jadi ini sistemik, benar-benar sistemik, benar-benar satu sistem yang diyakini bertahap, baik oleh keluarga maupun dalam sisi struktur yang lebih luas, kelompok yang lebih besar. Mas Ridwan, pertanyaannya seperti apa sebetulnya indoktrinasi atau paparan radikalisme itu bagi keluarga? Karena kan kalau manusia pada umumnya pasti punya perasaan. Seorang ibu ketika anaknya terluka saja atau sakit misalnya pasti akan kesulitan. Ini bagaimana sampai dia dengan kesadaran penuh, tega untuk mengorbankan bukan hanya dirinya tapi anaknya juga, Mas? Ya karena sudah merasuk ke pola pikir ya, Mas Leo ya. Jadi masuk ke pola pikir dan cara berpikir tentang kehidupan. Bagi ibu yang meledakkan diri di Sibolga ini, kematian itu bukanlah satu hal yang jelek bagi mereka, bagi kelompok ini. Kematian ini adalah pintu awal kemuliaan. Mereka justru lebih mulia mati daripada ditangkap polisi. Itu ideologi yang ditanamkan oleh kelompok ini sejak lama. Kenapa? Karena mereka selalu menganggap bahwa polisi dan negara itu adalah togut, musuh. Musuh yang harus diperangi dalam situasi perang. Ketika mereka terbunuh dalam perang, maka mereka ini syahid, mereka ini mulia. Jaminannya surga, mereka akan berkumpul kembali di surga. Itu yang terus-menerus dididikkan ya, ditrainingkan kepada keluarga itu. Ini bisa dicegah tidak, Mas Ridwan? Paham radikalisme yang mengincar keluarga ini bisa kita cegah tidak? Tentu harus segera dilakukan menurut saya upaya terpadu ya Mas Leo ya. Jadi ini tidak bisa kemudian hanya dilakukan oleh kepolisian saja, tidak bisa hanya dilakukan oleh BNPT saja, tetapi ini harus multi organisasi, termasuk ormas-ormas besar ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu memang harus lebih banyak proaktif, dan juga partai-partai politik menurut saya. Terutama partai-partai politik berbasis Islam, karena memang harus diakui ideologi ini menyasar komunitas-komunitas Muslim gitu, untuk direkrut menjadi radikal ekstrim. Berdasarkan pengetahuan Anda, untuk teroris-teroris yang sudah sangat sampai tega mengorbankan keluarganya ini, awal mulanya itu terpapar dengan paham bahwa mati di dalam kengerian itu adalah jalan masuk surga. Awalnya itu di mana, Mas? Ya awalnya kan mereka percaya bahwa sistem yang terbaik itu adalah sistem Islam, dan selain Islam itu adalah melanggar, termasuk dalam hal ini Pancasila. Mereka mendapat paham itu dari mana, Mas Ridwan? Caranya ya. Ya, cara pengkaderan mereka ini bertahap, bisa menggunakan tatap muka. Kalau dulu sebelum era masifnya media sosial, mereka menggunakan model perekrutan one on one itu, tatap muka, diajak diskusi. Tapi di era medsos mereka bisa merekrut menggunakan Facebook, menggunakan berbagai media sosial, termasuk grup-grup WhatsApp. Ya, sekarang yang lebih baru ini adalah grup WhatsApp. Jadi mereka mencari orang-orang di grup WhatsApp yang militan-militan, lalu direkrut secara personal, walaupun belum pernah ketemu ya. Iya. Berarti ini kalau mau melawannya harus benar-benar komprehensif ke semua lini begitu ya, Mas Ridwan ya? Betul, dan sayangnya memang menu-menu Islam damai di kita ini agak tertinggal daripada Islam radikal ekstrim itu. Misalnya dari sisi naskah, penerbitan buku, dari sisi
campaign di media sosial, itu kita jauh-jauh tertinggal. Kalau kita misalnya pergi ke toko buku saja misalnya, kita cari buku-buku yang radikal ekstrim itu banyak. Buku-buku Hizbut Tahrir itu masih ada. Tetapi buku-buku Islam damai, misalnya dari penulis-penulis Muhammadiyah, itu sedikit sekali. Penulis-penulis NU juga sedikit sekali. Nah, jadi ini saya kira, ini problem besar buat kita. Sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah keluarga atau masyarakat kita, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah ini? Minimal mencegah supaya paham-paham ini tidak menyebar, Mas Ridwan. Ya saya kira belajar dari orang tua Rinto tersangka yang ditangkap di Lampung itu. Ini kan terungkap karena Rinto itu dilaporkan oleh ayahnya kan. Jadi ini saya kira baik sekali ketika kita mencoba melihat keluarga terdekat dulu lah. Anak-anak, adik-adik kita, sepupu, tetangga, kerabat terdekat. Kalau misalnya kemudian ada indikasi seperti itu, mereka kemudian berpaham radikal, ideologinya radikal ekstrim, yang kemudian mengkafirkan orang lain, yang kemudian membenarkan penyerangan terhadap sesama muslim dan seterusnya, itu jangan sungkan untuk segera melapor. Tentu akan ada proses-proses hukumnya, kalau memang tidak terlibat juga tidak akan dihukum. Tetapi ada proses pencegahan gitu, jangan sampai kemudian kita lengah. Jangan kita abai. Mas Ridwan Habib, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas. Terima kasih, selamat pagi. Mas Jaka, ini memang mungkin bukan hal baru yang kita ketahui, tapi ketika ini terjadi lagi di Sibolga, akhirnya menyentakkan kita semua bahwa memang paham radikal itu nyata ada. Bagaimana kita melawannya? Ya saya pikir pertama soal pencegahan ya. Kalau kita lihat tadi Bung Ridwan akan mengatakan bahwa sekarang di era medsos itu kan penyebaran paham radikalisme semakin masif dan itu harus kita akui itu betul. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI misalnya, itu mereka mewawancarai sekitar para napi terorisme, 85% mereka melakukan aksi teror hanya setahun setelah mereka terpapar paham radikalisme di medsos. Hanya butuh setahun? Hanya malah kurang dari setahun. Setelah misalnya baru melihat Facebook atau yang lain begitu? Hanya kurang dari setahun itu 85% mengaku seperti itu. Waduh. Dibandingkan dengan para terpidana korupsi terorisme sebelumnya 2001 sampai 2012, mereka butuh waktu 5 sampai 10 tahun untuk melakukan aksi teror sejak mereka terpapar. Artinya ada peningkatan kecepatan radikalisme yang begitu cepat ketika dengan masifnya medsos. Tentu saja ini menjadi perhatian yang harus kita seriusi secara konsisten karena ya kalau kita lihat medsos sekarang kita pengguna internet itu 130 juta lebih di Indonesia. Di Indonesia. Itu artinya begitu mudah paham-paham radikalisme itu bisa meracuni setiap anak bangsa dengan gampangnya. Tentu saja pemerintah sudah beberapa kali melakukan upaya pencegahan, umpamanya dia memaksa para pengelola medsos untuk tidak memberikan ruang bagi paham-paham radikalisme. Betul. Telegram misalnya pernah diblokir. Tetapi harus konsisten karena kalau kita lihat umpamanya kita buka salah satu aplikasi medsos, umpamanya kita ketik bagaimana kita membuat bom pipa, itu masih bisa. Masih muncul? Masih muncul. Caranya jelas begitu? Iya, secara itu masih itu meskipun kadang disamar-samarkan, tapi ajaran-ajaran seperti ini masih bisa setiap saat kita dilihat oleh anak-anak kita. Tentu saja ini sebuah persoalan yang tidak bisa kita anggap remeh. Kembali lagi kalau kita sudah ke keluarga, kalau kita lihat testimoni salah satu anak teroris Surabaya yang meledakkan diri, itu kan cara yang mereka lakukan itu betul-betul sistematis dan berkelanjutan. Waktu itu katanya setiap minggu itu ada pengajian di Surabaya yang diikuti oleh keluarga teroris, dipimpin oleh Dita Uprianto yang melakukan bom di gereja. Dan di situ ditanamkan paham-paham bagaimana kita melawan negara, bagaimana mereka menanamkan bahwa tidak ada demokrasi, bahwa negara ini adalah kafir, togut yang harus diperangi. Dan celakanya lagi, anak-anak diikutkan. Di situ ditayangkan video-video soal kekerasan di Suriah, kekerasan teror di Irak, diindoktrinasi juga penyerangan bom Tamrin. Artinya mereka menanamkan bahwa
bahwa selain ajaran mereka itu tidak betul. Bahwa kematian itu adalah jalan menuju kemuliaan. Itu kan paham-paham yang sangat menyimpang dari ajaran agama itu sendiri. Saya pikir inilah persoalan-persoalan yang sangat serius yang harus kita hadapi secara simultan, secara komprehensif dan secara lintas organisasi, dan semua harus peduli. Betul, tidak hanya aparat keamanan, tidak hanya BNPT, tidak hanya polisi, tidak hanya Densus, tidak hanya pemerintah, tetapi keluarga dan kita secara individu juga harus peduli. Salah satu contoh umpamanya yang di Surabaya, seharusnya tetangga juga mulai curiga ketika itu kan keluarga tidak menyuluhkan anaknya loh. Jadi mereka itu menutup anak-anaknya dari interaksi sosial agar tidak terpengaruh dengan nilai-nilai sosial yang bisa menggugurkan doktrin mereka. Mas Jaka, kalau kita sebagai tetangga ingin tahu, kadang-kadang nanti dianggap mengintervensi, tetapi kan bisa melapor ke aparat. Harusnya bisa dilakukan. Apa peran kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat mencegah terorisme? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, rupanya para pemirsa sudah mengantre untuk menyatakan pendapatnya. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pak Hairul Muslim di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Hairul Muslim, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rio. Selamat pagi Pak Hairul. Bagaimana Pak? Ini kita prihatin karena ada lagi terorisme yang didasari radikalisme bahkan di keluarga. Bagaimana kita mencegahnya Pak Hairul menurut Anda Pak? Begini Bang Leo dan Kang Jaka, terorisme di negara kita itu sudah mengemuka dan nyata terlihat kalau mau dicermati dalam 5-10 tahun terakhir. Apa yang terjadi di sekitar kita bisa kita perhatikan bedanya. Saya orang kampus, jadi ada beberapa anak kita yang terpapar dalam tanda kutip doktrin radikalisme itu kelihatan beda dengan yang lain. Biasanya mereka tertutup dan eksklusif, lalu mempunyai kelompok-kelompok kajian yang khusus. Nah, maksud saya kepedulian kita semua adalah menghambat bila perlu dihilangkan bibit-bibit radikal ini, ya radikal yang sesat ya. Kenapa? Mereka ibarat gelas yang masih setengah isi, dengan mudah dimasukkan berbagai paham, doktrin dan segala macam yang bertujuan jelas mungkin ingin mensuriahkan Indonesia. Oleh sebab itu harapan saya, mungkin kita semua, radikalisme itu harus dicegah melalui pendidikan. Salah satunya kalau kurikulum yang ada selama ini untuk mata kuliah seperti KWN, Pancasila, ISBD dan sebagainya, ditambah muatannya menjadi kajiannya atau topiknya tentang bahaya radikalisme. Kalau tidak habis negara ini, karena mereka adalah generasi yang akan memegang negara ini. Kita semua akan mendahului mereka secara umur ya. Oleh sebab itu kepedulian kita adalah bagaimana agar radikalisme bisa dicegah. Bang Leo, saya punya buku yang berjudul Lawan Radikalisme Sesat dan Narkoba. Buku itu saya cetak kemarin itu ada 5.000, habis gratis, kebetulan dapat sponsor. Itu buku sudah habis, saya mau cetak lagi. Itu aja pendapat saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Hairul Muslim di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mungkin nanti pada waktunya juga bisa diperbanyak lagi itu buku ya, karena itu juga sesuatu yang penting lewat pendidikan. Kita akan beralih ke Pak Poli di Ambon. Pak Poli, selamat pagi Pak. Pagi Bang Leo, pagi Bang Jaka. Selamat pagi Pak Poli. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan. Ya. Saya barangkali sangat prihatin dulu Pak. Pertama, bahwa memang kejadian ini kan sudah lama, baru terjadi lagi di Sibolga, Sumatera Utara. Saya barangkali cuma mengomentari sedikit Pak. Dialog publik kemarin mengenai calon wakil presiden dan calon presiden untuk 2019-2024. Di debat pertama itu Pak mengenai terorisme, hukum dan korupsi Pak. Saya menikmati apa yang disampaikan oleh calon wakil presiden Pak Marif Amin. Ya, saya ingat persis bahwa terorisme itu dihilangkan hanya 2 Pak. Karena memang ideologi sudah merupakan bagian dari terorisme yang sudah merupakan doktrin
ini harus dihilangkan dengan pertama Pak, pemahaman keagamaan oleh tokoh-tokoh agama untuk bagaimana memberikan pemahaman tentang negara Indonesia, bagaimana sosialisasi tentang kehidupan bersama, kehidupan beragama, kehidupan antara sesama manusia. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Ini persoalan Bang Leo dan Bang Rajaka. Kenapa? Kalau orang tidak punya pekerjaan tetap, maka ini bisa diintimidasi dengan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Marif Amin, saya kira Presiden terpilih harus memfokuskan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Poli ada Pak Bambang Saptono di Surakarta. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi Indonesia. Silakan Pak Bambang. Petaka radikalisme keluarga. Ya, ini terkait dengan aksi bunuh diri dengan peledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu bernama Solimah kalau nggak salah itu. Istri terduga teroris Abu Hamzah. Ini yang dilakukan dengan anaknya yang berumur 2 tahun di Sibolga Selasa lalu. Jadi begini, tindakan terorisme ini saja merupakan kejahatan yang luar biasa. Ini yang harus diberantas di negara ini dan negara-negara di dunia. Ini apalagi melibatkan anak yang notabene masih di bawah umur. Nah ini kan sudah kejahatan luar biasa ditambahin lagi dengan kekejian yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, dengan kejadian seperti ini yang sudah melibatkan keluarga atau terorisme yang melibatkan keluarga ini, perlu diwaspadai, yaitu dengan kaitannya dengan pemahaman keagamaan. Kita bisa bekerja sama dengan ustadz-ustadz atau para kiai, dan di masjid-masjid atau surau-surau yang ada di kampung-kampung itu perlu adanya informasi bahwa terorisme ini merupakan kejahatan yang luar biasa, kemudian kaitannya dengan pemahaman keagamaan yang lain, ini benar-benar harus ditegaskan berulang-ulang di masjid-masjid. Saya rasa informasi yang formal perlu diadakan di sana. Jadi jangan sampai kayak pemerintah itu sungkan untuk memberikan informasi kaitannya dengan terorisme itu di masjid-masjid. Kemudian begini, langkah yang dilakukan oleh kaitannya dengan Babin Kamtibmas dan lain sebagainya, ini sebenarnya sudah bagus, sudah tepat. Ini mohon untuk ditingkatkan. Nah ini saya rasa kaitannya dengan terorisme ini karena memang kejahatan luar biasa negara-negara di dunia, ini patut diwaspadai bersama. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Sujadi di Yogyakarta. Pak Sujadi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Metro. Selamat pagi. Silakan Pak Sujadi. Ya mungkin ini cara pandang yang berbeda aja kalau dari saya ya. Mungkin saya juga sebagai warga masyarakat yang biasa yang di bawah. Cuma ini petaka yang petaka radikalisme keluarga. Ini suatu kasus yang memilukan dan memalukan bagi bangsa Indonesia. Ya. Mungkin cara pandang yang berbeda aja. Jadi sebenarnya imat kami kalau saya kok ini jadi udah lama sekali ya terorisme ini, dan ini sebenarnya kalau menurut imat kami ini adalah suatu penjajahan gaya baru kalau menurut saya itu. Jadi mungkin hanya pandang beda aja. Penjajahan gaya baru menurut saya. Karena terorisme dan narkoba ini sama daya rusaknya dengan bom nuklir itu loh. Setiap hari bangsa kita tuh yang mati udah berapa aja ya, kasus narkoba, terorisme. Jadi memang nggak salah. Jadi dulu waktu itu ada di video Ed Impera itu, bangsa kita udah dibentur-benturkan, ya kan? Sekarang rakyat membunuh rakyat sendiri, ya kan? Warga membunuh warga. Terus sekarang polisi membunuh warga kita sendiri. Ini kan gara-gara seperti ini kan, ini sebenarnya adu domba ini. Jadi hemat saya ini titik temunya ini adalah suatu penjajahan gaya baru dari bangsa. Ini kan negara-negara di luar sana pada ketawa lihat bangsa kita yang pada berantem seperti ini. Gitu lah. Jadi ini segera ada pembenahan dan pembangunan mental ideologi bangsa dengan banyak seminar, dialog antar keluarga, dengan berbagai pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW atau mungkin kelurahan, sering kita adakan seperti itu. Negara harus hadir di sini untuk membangun kembali mental ideologi bangsa agar kembali bahwa kita itu tidak seperti ini budaya kita gitu loh Pak. Baik, terima kasih Pak Sujadi di Yogyakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Mas Jaka, ini para pemirsa prihatin. Tapi kan kita tidak berhenti di prihatin. Kalau menyambung lagi dari pembicaraan sebelum ini, ketika kita sebagai warga masyarakat harusnya peduli dengan tetangga kita. Kalau itu dilakukan
dengan kesadaran penuh, apakah bisa mencegat paham radikalisme di keluarga ini? Iya, saya pikir salah satu penyebab kenapa terorisme itu semakin masif, bahkan sangat mungkin ada di sekitar kita, itu ya salah satunya ketidakpedulian kita terhadap mereka. Kita sebenarnya harus menghidupkan kembali rasa gotong royong, rasa kepedulian, rasa kebersamaan antar warga, antar tetangga. Karena dengan begitu paling tidak bisa mendeteksi lebih dini ketika ada kecurigaan-kecurigaan. Tentu saja secara hubungan antar tetangga kita tidak bisa langsung menegur ya. Ketika ada tetangga kita yang mencurigakan, ketika ada yang tetangga kita yang tertutup, tidak menyekolahkan anaknya tanpa alasan yang jelas. Tapi kita bisa melaporkan kecurigaan itu ke aparat. Nanti biar aparat kan punya cara-cara tersendiri, punya kewenangan-kewenangan tersendiri untuk melakukan penyelidikan atau pengusutan. Dengan begitu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bisa kita cegah lebih awal. Karena kalau kita lihat ya selama ini karena ketidakpedulian ada kejadian-kejadian seperti yang di Sibolga ini. Sebenarnya kan dia tinggal di lingkungan yang cukup ramai ya. Yang jadi persoalan kenapa tetangga-tetangga selama ini tidak tahu atau mereka tidak mau tahu. Sampai ada itu kan jadi pertanyaan. Kilogram bahan peledak itu aja. Itulah soal kecurigaan ini harus kita munculkan ya, dengan tentu saja dengan basis-basis yang kuat. Kalau mencegah atau mencegat paham-paham radikalisme disebarluaskan lewat medsos. Mungkin tadi sudah disebut Mas Ridwan, ada lewat Facebook, ada WA groups, WhatsApp group. Itu bagaimana caranya? Kan selama ini Kominfo juga memang sudah banyak menutup situs-situs radikal misalnya. Tapi kan terus-terusan ada. Bagaimana Mas Ika? Ya, saya pikir mesti ada tindakan yang lebih tegas dan sekali lagi harus konsisten. Kominfo harus betul-betul setiap hari atau bekerja sama dengan BNPT atau dengan kepolisian misalnya harus betul-betul setiap hari mencermati lalu lintas di medsos ini. Karena ya salah satu cara paling efektif yang mereka lakukan adalah melalui medsos. Apalagi sekarang kalau tatap muka kan sudah ruang gerak mereka sudah semakin dipersempit. ISIS di Suriah sudah babak belur, sudah hampir menyerah, kalah total. Dan saya yakin mereka akan terus melakukan kegiatan dengan cara-cara melalui dunia maya. Ini yang harus diantisipasi secara serius oleh negara kita. Dan tadi juga Pak Khairul juga mengatakan pentingnya pendidikan. Saya pikir ini sebuah usulan yang sangat menarik karena kalau kita lihat data Setara Institut misalnya pernah melakukan penelitian 2015 itu hampir 10 siswa negeri di Jakarta dan Bandung itu setuju dengan ISIS. Itu dia. Itu bagaimana menahan itu kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini, Mas Jaka. Ini harus ada tindakan yang tidak biasa-biasa. Karena kalau kemudian setelah kejadian bom di Surabaya, akhirnya undang-undang terorisme disahkan. Setelah ada kejadian ini kan harusnya ada sesuatu yang bisa mencegah petaka radikalisme ini terutama di keluarga. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir untuk pencegahan sudah mulai ada perangkat hukum yang lebih kuat ya sejak revisi Undang-Undang tentang terorisme disahkan Mei 2018. Artinya aparat keamanan, terutama kepolisian itu bisa melakukan tindakan lebih awal, umpamanya penangkapan. Kalau dulu polisi hanya punya waktu 7 hari untuk menangkap seseorang, sebelum menetapkan jadi tersangka atau dibebaskan. Sekarang diperpanjang menjadi 21 hari. Untuk penahanan misalnya, kalau dulu cuma 6 bulan, mulai dari penyidikan sampai penuntutan, sekarang menjadi 9 bulan. Atau juga soal penyadapan. Dalam keadaan mendesak, itu polisi bisa melakukan penyadapan terhadap terduga teroris, tetapi dengan syarat 3 hari, maksimal 3 hari itu harus meminta izin ke Ketua Pengadilan Negeri. Izin itu waktunya 1 tahun, berlaku untuk 1 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Satu lagi yang menurut saya cukup
efektif, cukup bagus untuk melakukan deteksi dini adalah bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pelatihan militer Ikut pelatihan militer. atau ikut melakukan pelatihan militer dengan tujuan untuk melakukan aksi terorisme itu bisa ditangkap dan bisa diancam hukuman maksimal bisa 15 tahun. Kalau dulu kan tidak, polisi hanya bisa melihat ketika ada pelatihan militer karena tidak ada payung hukum. Artinya apa? Dengan undang-undang terorisme ini sebenarnya sudah ada amunisi bagi negara untuk melakukan deteksi dini sebelum seorang teroris melakukan aksinya. Tetapi ini pencegahan hanya sekedar untuk mereka yang sudah terpapar oleh paham radikalisme. Yang sudah jelas-jelas. Yang sudah jelas-jelas. Nah, yang paling tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mencegah anak-anak bangsa kita terpapar paham-paham radikalisme. Saya pikir itu sebuah hal yang sangat mendesak karena kalau kita lihat hasil-hasil penelitian itu sungguh memprihatinkan. Tadi kita sebut soal setara. Kemudian juga LIPI misalnya 2016 melakukan penelitian bahwa 25% siswa dan 25% guru itu tidak lagi setuju dengan Pancasila. Ada juga BNPT kalau tidak salah itu melakukan penelitian bahwa ada 7 perguruan tinggi negeri di 15 provinsi itu sudah terpapar radikalisme. Dan yang lebih memprihatinkan, lebih mencemaskan adalah hampir 40% mahasiswa itu tertarik dengan paham radikalisme. Mereka memang sekedar menjadi simpatisan sementara ini. Tetapi kalau kita biarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi partisipan. Dan akan sangat merugikan bangsa ini ketika anak-anak yang terdidik, ketika para terpelajar, ketika para mahasiswa, mereka punya paham-paham yang radikal. Ini jelas-jelas mengancam bangsa kita, mengancam Pancasila, mengancam NKRI, dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan pasti akan mengancam kemanusiaan. Masalahnya gini Mas Jaka, kalau kemudian ada, katakanlah dilakukan pemantauan terhadap pengajaran-pengajaran agama apapun. Terhadap pengajar-pengajar agama. Itu seringkali disebut oleh beberapa pihak itu negara terlalu campur tangan. Atau yang lebih ekstrim lagi dikatakan kriminalisasi. Padahal kalau memang itu benar-benar sudah berbahaya, menyebarkan terorisme juga, paham-paham itu kan harusnya dicegah. Nah, bagaimana supaya kemudian tidak ada lagi orang-orang yang mungkin jangan-jangan atas motif politik membela terorisme apapun dasarnya? Ya, saya pikir ini adalah salah satu tugas yang menjadi kewajiban para ormas-ormas Islam yang mainstream yang besar kayak NU, kayak Muhammadiyah dan lain-lain itu harus betul-betul meyakinkan publik bahwa apa yang dilakukan oleh negara itu bukan kriminalisasi, bukan upaya untuk memusuhi agama tertentu, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan bangsa ini, semata-mata untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari gerakan-gerakan yang justru mengancam keutuhan bangsa. Saya pikir itu emang tidak gampang karena harus kita akui masih banyak pihak-pihak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu adalah bentuk ketidaksukaan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Tetapi saya pikir itu adalah kecurigaan yang terlalu berlebihan, atau bisa jadi mungkin pemerintah juga belum optimal meyakinkan kepada publik bahwa apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk menyelamatkan negara, semata-mata hanya untuk menunaikan kewajiban sebagai sebuah negara. Saya pikir ini sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan terus-menerus dan dilakukan bersama-sama, tidak hanya pemerintah. Biarkan pemerintah kita kasih kewenangan seluas-luasnya untuk melakukan penindakan terhadap terorisme, melakukan penjagaan para paham radikalisme, melakukan deradikalisasi yang saya pikir juga sangat kita butuhkan, karena kalau kita lihat cukup banyak upaya yang dilakukan pemerintah termasuk BNPT melakukan deradikalisasi, dan ada banyak juga mereka yang tadinya terbius atau tersandra oleh paham-paham sesat akhirnya sadar dan akhirnya sekarang menjadi ikut melakukan sosialisasi betapa terorisme itu adalah untuk sebuah kejahatan kemanusiaan. Saya pikir ini harus kita lakukan terus-menerus, dan kita sekali lagi perlu mengingatkan bagaimana peran keluarga,
peran tetangga, peran masyarakat, sehingga ya jangan ada lagi petaka terorisme keluarga yang sangat memilukan seperti ini. Semoga kita bisa menjaga keluarga kita masing-masing dan kemudian juga membantu menjaga keluarga yang lain ya. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bang Leo. Pemirsa, setiap anggota keluarga memang harus menyadari bahwa ketidakacuhan akan bibit sikap radikalisme membawa petaka bagi orang banyak. Kondisi yang tidak dapat lagi diatasi secara internal pun sudah sepantasnya memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak berwenang. Hanya dengan kerjasama warga dan pihak kepolisian, terorisme dapat ditumpas dari bumi pertiwi. Semoga kita bisa mencegah petaka radikalisme keluarga ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.